Di sebuah rumah sederhana di tepian Danau Maninjau, pada tanggal 17 Februari tahun 1908, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal dunia sebagai Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sejak kecil, ia telah terbiasa mendengar lantunan Al-Quran dan percakapan serius tentang agama. Ayahnya, Haji Rasul, adalah seorang ulama reformis yang tegas, keras dalam prinsip, dan bercita-cita menjadikan anaknya seorang pejuang Islam sejati. Namun, masa kecil Hamka tak berjalan mulus. Orang tuanya bercerai ketika ia masih belia, meninggalkan luka batin yang mendalam. Ia sempat memberontak, meninggalkan bangku sekolah formal, dan justru memilih jalan hidupnya sendiri. Ketika usianya menginjak remaja, ia sering menenggelamkan diri dalam bacaan dan pencarian makna. Dunia di sekitarnya mungkin sempit, tetapi alam pikirannya menjelajah jauh keluar batas kampung halaman. Hamka muda mulai dikenal karena kecerdasannya. Meski tidak menyelesaikan pendidikan formal tinggi, ia belajar langsung dari para ulama, kitab-kitab, dan pengalaman hidup. Ia adalah seorang otodidak sejati, menyerap ilmu dari berbagai sumber, dari pesantren hingga perpustakaan. Inilah awal dari perjalanan seorang anak Minang menuju takdirnya sebagai sosok besar bangsa. Pada usia 16 tahun, Hamka memberanikan diri merantau ke Tanah Suci Mekah. Di sanalah cakrawala hidupnya benar-benar terbuka. Ia belajar tidak hanya tentang agama, tetapi juga peradaban, pemikiran modern, dan gerakan-gerakan Islam internasional. Di Mekah, ia berguru kepada para ulama dan memperluas pandangan tentang Islam yang progresif namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional. Sekembalinya ke tanah air, ia bukan lagi remaja pencari arah. Ia kembali dengan semangat untuk membangun umat, menyuarakan Islam yang cerdas, terbuka, dan rasional. Hamka mulai menulis artikel di majalah, berdakwah ke berbagai pelosok, dan menyampaikan gagasan dengan gaya bahasa yang menyentuh hati. Ia menyadari bahwa pena bisa menjadi senjata ampuh untuk perubahan. Nama Hamka mulai harum. Tulisan-tulisannya di majalah Pedoman Masyarakat dan Panji Masyarakat menggugah kesadaran umat Islam Indonesia. Ia tidak hanya menyuarakan Islam dari mimbar, tetapi juga dari halaman-halaman majalah dan buku. Gagasan-gagasannya mengajak umat untuk maju, bersatu, dan tidak terbelenggu oleh tradisi yang kaku. Buya Hamka tak hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga sebagai sastrawan yang handal. Karya novelnya yang terkenal, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah, menyentuh jutaan hati. Dalam karyanya, ia menyelipkan nilai moral, kritik sosial, dan pesan keislaman dengan bahasa yang indah dan mengalir. Sastra baginya bukan pelarian, tetapi dakwah dalam bentuk lain. Ia percaya bahwa keindahan bahasa bisa membangkitkan hati yang tidur, menggerakkan pikiran yang beku. Banyak pembaca yang terinspirasi bukan hanya oleh cerita, tetapi oleh ruh yang tersirat dalam setiap kata. Ia mampu memadukan kekuatan intelektual dengan rasa kemanusiaan yang dalam. Namun keberanian Buya Hamka dalam menyuarakan kebenaran tak jarang membawa risiko. Ia sering berbeda pandangan dengan pemerintah kolonial maupun tokoh-tokoh arus utama. Meski demikian, ia tetap berdiri tegak, karena baginya, menegakkan nilai Islam adalah tanggung jawab yang tak boleh dikompromikan. Ia memilih jalan sunyi, tapi lurus. Pada tahun 1936, Buya Hamka mulai meniti karir sebagai pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat di Medan. Lewat media inilah ia menuangkan pikiran-pikirannya dengan jujur dan tajam. Ia tidak takut menyentuh isu-isu sosial, ketidakadilan, dan kemunduran umat Islam. Gaya tulisannya bersih, logis, namun sangat menyentuh karena lahir dari hati yang tulus. Dalam setiap edisi, pembaca menanti tulisan Hamka, baik dalam bentuk tafsir, opini, ataupun cerita fiksi. Ia berhasil menjadikan majalah sebagai wadah pembaharuan Islam yang inklusif dan nasionalis. Bahkan, kaum muda banyak yang terinspirasi oleh tulisannya untuk memandang agama secara segar, tak kaku, dan membumi. Namun perjuangan Buya Hamka tidak tanpa halangan. Ia seringkali diawasi pemerintah kolonial yang mencurigai isi tulisannya. Keteguhannya membuat ia berhadapan langsung dengan penguasa. Tetapi ia tak gentar. Ia percaya bahwa jika kebenaran ditegakkan dengan kejujuran, maka hasilnya akan menumbuhkan harapan. Saat masa penjajahan Jepang datang, Hamka sempat dibujuk untuk bekerja sama. Namun, ia menolak menjadi alat propaganda penjajah. Baginya, kehormatan sebagai ulama dan pejuang tak bisa dibeli oleh kekuasaan sementara. Ia lebih memilih kesulitan daripada harus mengorbankan prinsipnya demi kenyamanan pribadi.
Setelah Indonesia merdeka, Buya Hamka mendapat posisi penting di Majelis Ulama Indonesia dan juga menjadi dosen di beberapa institusi. Ia aktif dalam menyatukan umat di tengah masa-masa sulit revolusi dan konflik ideologi. Dalam forum-forum resmi, ia tetap bersuara lantang namun penuh hikmah, mengajak bangsa agar tidak tergelincir ke jalan yang salah. Meski disibukkan dengan aktivitas dakwah dan organisasi, Hamka tidak pernah meninggalkan dunia tulis-menulis. Ia terus menghasilkan karya, dari tafsir hingga roman, dari biografi hingga esai keislaman. Di tengah kesibukan itu, ia tetap menjalani hidup dengan sangat sederhana. Rumahnya terbuka bagi siapapun, dari rakyat biasa hingga pemimpin bangsa. Salah satu momen yang paling menguji Buya Hamka adalah saat ia dipenjara pada tahun 1964. Ia dituduh secara politis tanpa bukti yang kuat. Selama 2 tahun di balik jeruji besi, Hamka tak membiarkan hatinya dikuasai dendam. Justru di penjara itulah ia menyelesaikan karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar. Tafsir itu ia tulis dengan tinta keikhlasan, membahas ayat demi ayat dengan pendekatan yang menyentuh realita kehidupan manusia. Tak ada tanda bahwa penulisnya sedang mengalami penindasan atau kesedihan luar biasa. Justru tafsir itu menjadi bukti bahwa Hamka tak pernah berhenti mencintai umat, bahkan dalam keterasingan. Setelah dibebaskan, Hamka tidak memusuhi siapapun. Ia justru memaafkan semua pihak yang pernah menyakitinya, termasuk orang-orang yang menuduhnya secara keliru. Ia berkata, "Saya sudah memaafkan, karena hidup ini terlalu singkat untuk membenci." Kalimat itu bergema di hati banyak orang dan menjadi teladan tentang kelapangan jiwa. Kepemimpinan Buya Hamka sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada 1975 mengukuhkan posisinya sebagai tokoh utama umat Islam Indonesia. Di sana, ia menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, antara agama dan negara. Ia menegaskan bahwa Islam tidak boleh dijadikan alat politik, melainkan dasar moral pembangunan bangsa. Sikapnya yang tegas namun santun membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang berbeda pandangan. Ia mengedepankan dialog, bukan konfrontasi. Dalam setiap ceramah dan keputusan fatwa, ia memikirkan maslahat umat, bukan kepentingan kelompok. Inilah salah satu alasan mengapa ia dikenang sebagai tokoh pemersatu. Meskipun tubuhnya menua, semangat Buya Hamka tak pernah padam. Ia tetap menulis, memberi ceramah, dan menerima tamu. Wajahnya selalu menenangkan, matanya lembut, dan suaranya tenang. Di tengah dunia yang semakin gaduh, kehadiran Hamka menjadi oase bagi banyak jiwa yang haus bimbingan. Buya Hamka tidak pernah berhenti mencintai ilmu. Di usianya yang sudah senja, ia masih menyempatkan diri membaca dan menulis setiap hari. Koleksi bukunya ribuan, dari kitab kuning hingga literatur barat. Ia percaya bahwa seorang ulama harus terus belajar agar tak terjebak dalam fanatisme buta atau kebekuan berpikir. Setiap pagi, Buya duduk di ruang kerja kecilnya dengan secangkir kopi dan tumpukan buku. Ia menulis bukan karena mengejar popularitas, tetapi karena ingin memberikan manfaat. Ia yakin bahwa tulisan yang lahir dari ketulusan hati akan sampai ke hati pembacanya, bahkan jauh setelah penulisnya tiada. Buku-buku Buya Hamka seperti Lembaga Budi, Tasawuf Modern, dan Falsafah Hidup menjadi bahan rujukan kaum cendekia dan masyarakat luas. Ia memadukan filsafat, syariat, dan akhlak dalam gaya bahasa yang merakyat. Tidak ada kesan menggurui, karena ia menulis seperti seorang sahabat yang sedang berbagi nasihat. Di balik karisma dan ketegasannya, Hamka adalah sosok yang sangat penyayang. Ia dekat dengan anak-anak, santun terhadap istri, dan ramah pada siapa saja yang datang bertamu. Keluarganya mengenal Buya sebagai pribadi yang lembut, pemaaf, dan tidak pernah meninggikan suara dalam rumah. Pernah suatu ketika, seorang lawan politik yang dahulu memenjarakannya datang ke rumah dengan rasa malu. Tapi Hamka menyambutnya hangat, bahkan menghidangkan teh dan berbincang seperti teman lama. Ia menghapus dendam dengan kasih, dan membalas luka dengan senyum. Sikap seperti inilah yang membuatnya semakin dihormati. Bagi Hamka, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan permusuhan. Ia selalu mengingatkan bahwa tugas manusia bukan untuk mengadili orang lain, tetapi memperbaiki diri dan memberikan manfaat. Prinsip itulah yang ia tanamkan pada anak-anaknya, pada murid-muridnya, dan pada seluruh umat yang mencintainya. Akhir hidup Buya Hamka dihiasi dengan ketenangan dan doa. Meski kesehatannya menurun, ia tidak mengeluh. Ia tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk, membaca Quran dengan suara lembut,
dan menghadiri pengajian meski harus dipapah. Jiwanya sudah bersiap kembali ke Sang Khalik dengan lapang dada. Pada tanggal 24 Juli tahun 1981, Buya Hamka menghembuskan napas terakhir dalam usia 73 tahun, Indonesia berduka. Ribuan orang mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi, semua bersaksi bahwa ia adalah ulama sejati yang hidup untuk umat dan wafat dalam kemuliaan. Di makamnya, orang-orang datang silih berganti untuk mendoakan dan mengenang. Tak hanya karena gelarnya, tetapi karena teladan hidupnya. Buya Hamka telah selesai dengan urusan dirinya, dan kini abadi dalam hati bangsa. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, ilmu, keteladanan, dan cinta. Kini, nama Hamka tidak sekadar dikenang, tetapi terus hidup dalam karya dan ajarannya. Sekolah, masjid, dan jalan dinamai atas namanya. Buku-bukunya tetap dicetak ulang, dibaca, dan dijadikan bahan pelajaran. Para penulis muda banyak yang meneladani gaya bahasanya, penuh rasa namun tetap bernas. Bahkan generasi yang lahir jauh setelah ia wafat masih bisa merasakan kedalaman pikirannya. Karena Hamka menulis bukan hanya untuk zamannya, tetapi untuk masa depan. Gagasannya tentang Islam yang rahmatan lil alamin, tentang persatuan, dan tentang akhlak mulia, tetap relevan di tengah tantangan zaman. Semakin zaman berganti, sosok Buya Hamka semakin tampak bercahaya. Ia adalah contoh bahwa keteguhan prinsip bisa berdampingan dengan kelembutan hati. Ia mengajarkan bahwa menjadi ulama bukan soal gelar, tetapi soal sikap hidup yang menyatu antara ilmu, amal, dan kasih sayang.